tangan untuk Pak Priadi yang luar biasa. Beliau di Sekretaris LK, kemudian juga di lembaga di Dewan Pendidikan, juga aktif di koordinator pendamping desa yang kami kasih tantangan baru menjadi koordinator untuk teman ekonomi kreatif atau teman ekraf yang harapannya nanti dari Cuca juga bisa membackup di wilayahnya masing-masing. Bunda Rahmi, terima kasih, beliau luar biasa, tepuk tangan untuk Bunda. Dengan kesibukan beliau masih menyempatkan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kita semua, terkhusus untuk Ciunan Ciajo Kota Pariaman. Yang ketiga, mantan Sekretaris Dinas Pariwisata di Dewan Kesenian Kota Pariaman, tepuk tangan untuk Pak Jasrigi yang luar biasa. Walaupun alah pensiun, tapi beliau masih semangatnya ngarang-ngarang kita yang muda-muda. Terkhusus untuk Pak Gubernur Ciunan Ciajo yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau semua. Ada beliau, ada Aju Soli dan yang lain yang tidak henti-hentinya bergerak demi terselenggaranya acara pada hari ini. Memang jangankan pemilihan Ciunan Ciajo, Tour de Singkarak yang biasanya rutin dilaksanakan aja karena pandemi gagal. Olimpiade yang harusnya dilaksanakan juga ditunda. Sampai dengan PON juga ditunda. Pembangunan ibu kota baru juga ditunda. Jadi semua tertunda karena COVID-19. Bapak sekalian, terkhusus untuk adik-adik Ciunan Ciajo, ada kemarin yang daftar 58 peserta, tapi yang hadir 53 ya. Jadi 53, 54. Ada 53 adik-adik ini putra-putri pilihan, calon-calon duta wisata Kota Pariaman. Terima kasih sudah bersedia menjadi bagian dari duta-duta, calon duta-duta pariwisata di Kota Pariaman. Yang lain mungkin asik masih lalok di rumah, yang lain mungkin tidak peduli dengan pariwisata Pariaman, tapi 53 anak-anak muda ini semangat untuk pengembangan pariwisata Pariaman. Tepukan untuk 53 Ambo orang Jawa, jadi nama Ambo Dwi Mahendiono, tapi kalau dia kuat kebalik lah, Mahendiono tapi kebalik, jadi belum akrab dengan saya berarti. Ambo orang Jawa, saya waktu pertama dilantik saya undang, Bunda Rahmi saya undang, Pak Jasrigi saya undang, ini Mama saya undang. Saya bilang sehebat apapun Ambo, sepinter apapun Ambo, sekuat apapun Ambo, kalau tidak didukung oleh semua stakeholder, tidak didukung oleh semua tokoh-tokoh ini Mama, semua komunitas yang ada di Pariaman tidak akan mungkin bisa membangun dan juga meningkatkan kualitas pariwisata di Pariaman. Sehingga kami butuh saran masukan dari ini Mama sehingga biar tidak melenceng dari norma-norma adat. Kami juga minta dukungan dari semua komunitas, baik itu kelompok sadar wisata, Ciunan Ciajo dan lain sebagainya, sehingga kita bergerak bersama-sama dalam satu visi dan satu misi untuk mengembangkan pariwisata di Kota Pariaman. Jadi saya kasih teori, kalau suatu daerah nanti pengen berkembang pariwisatanya, itu harus mengandung 3A dan 3K. 3A itu yang pertama adalah akses. Kalau suatu daerah aksesnya tidak bagus, jauh, susah berkembang. Contoh di Labuan Bajo, itu bagusnya luar biasa. Tapi karena akses ke sana itu jauh, saya sudah 3 kali ke sana, sehingga susah juga berkembang. Walaupun intervensi dari kementerian luar biasa dana masuk, tapi susah karena akses. Kebetulan Pariaman ini sudah diberikan akses yang mudah. Dari bandara kita hanya 35 menit. Kemudian jalan-jalan ke tempat wisata juga sudah rancak semua, sudah bagus semua. Ini A yang pertama kita sudah memungkinkan untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan. A yang kedua adalah amenitas. Ini yang kita masih kurang. Jadi hotel, restoran, homestay di kita masih
kurang, sehingga banyak tamu-tamu kita itu yang memilih menginap di Padang atau di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan nanti ada hotel baru yang lama juga bisa upgrade, bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan seterusnya. Yang ketiga adalah atraksi. Atraksi ini menjadi magnet orang datang ke tempat kita. Hingga contoh kami ketika pertama kali datang ke Pariaman bersama dengan Dewan Kesenian mengadakan event-event kecil. Event-event kecil mulai dari Pariaman Culture Every Week yang melibatkan semua stakeholder, baik itu dari sekolah, dari sanggar maupun komunitas. Sehingga branding orang datang ke Pariaman itu yang sudah kita angkat menjadi kota Tabui, kemudian juga kota Bahari dan juga kota Sunset, Pariaman The Sunset City of Indonesia. Kita kasih bonus mereka menyaksikan setiap Sabtu sore kesenian adat khas Pariaman. Sehingga selesai menonton kesenian, mereka ke tepi laut melihat pantai yang indah, juga melihat sunset yang luar biasa. Jadi 3A itu tolong diingat-ingat. Nanti teman-teman memilih yang mana. Kalau Cimna Ciajo nanti dia sarjana teknik, pengen mengembangkan akses, ayo bantu akses ke Pariaman. Bantu akses dari titik kota Pariaman ke desa wisata dan seterusnya. Kemudian nanti Cimna Ciajo, Pak, saya punya teman pengen bangun homestay atau villa atau hotel, silakan. Jadi membantu amenitas. Kemudian mungkin juga Ciunan Ciajo pengen membuat kafe Ciunan Ciajo dengan menu khas Pariaman, ada teh telur, ada salad lawak dan seterusnya. Silakan. Ini membantu kami di A yang kedua. A yang ketiga atraksi, silakan nanti tahun depan melalui Paguyuban Ciunan Ciajo kami kasih challenge, saya kasih tantangan untuk membuat event yang mengandung vitamin 3C, event yang kreatif, kemudian mengandung unsur commercial value yang berarti nanti pasti akan ada unsur communication value-nya. Jadi silakan saya minta satu event, selain pemilihan Ciunan Ciajo ada satu event yang akan kita masukkan nanti di kalender of event tahun 2022. Apa? Terserah. Mau bersih-bersih pantai yang sepanjang 12,6 km kerjasama dengan semua stakeholder, ayo nanti kita bikin acaranya acara lingkungan. Kalau mau bikin acara nanam pinatu, ayo kita kemas yang nama eventnya itu keren. Contohnya yang kita nanti tanggal 23 dan 24 Oktober itu kita disupport dari kementerian 200 juta. Itu festival apa? Silek on the Sea. Sileknya sama semua, tapi yang bikin pemerintah pusat membantu karena ada on the sea-nya. Jadi satu-satunya di Indonesia ada silat tapi di atas laut. Itu kan hanya kreatif aja. Kita menyiapkan papan dan seterusnya sehingga menjadi sesuatu yang kreatif. Jadi saya menantang kepada kawan-kawan nanti setelah kegiatan ini silahkan diskusi. Ada satu event yang tidak perlu pilih banyak tapi berdampak yang luar biasa. Dan sekali lagi saya sering cerita apa bedanya kreatif dengan kreatif. Kalau kreatif dia punya ide gagasan yang luar biasa, tapi tidak ada dia berhenti itu hanya sebatas kreatif. Tapi kalau dia punya ide gagasan yang luar biasa, dia yakin ada PT dia jalan terus sampai berhasil, itu namanya kreatif. Jadi levelnya ada level di atasnya kreatif. Kemudian ada 3K untuk mengembangkan pariwisata. Tapi yang pertama komitmen dari CEO, komitmen dari pimpinan tertinggi. Nah, kebetulan kalau Pariaman, Pak Wali Kota ini komitmennya luar biasa untuk mengembangkan pariwisata. Bagaimana langkah-langkah beliau mencari bantuan dari pusat. Ada pasar yang nilainya 100 miliar, ada Talau Paul yang nilainya 8 miliar dan seterusnya. Ini komitmen dari beliau tidak diragukan. Yang terakhir kami kemarin ke Surabaya dapat hibah kapal perang yang panjangnya 120 meter, lebarnya 35 meter. Pernah nonton Titanic? Nah, satu angkatan sama kapal itu. Sekarang di Surabaya, mohon doa restunya, Bunda, Pak Prim, Pak Jasriki dan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat dana karena butuh dana 2,5 miliar untuk narik dari Surabaya ke Pariaman. Nanti rencananya akan diletakkan di gor yang dekatnya Pincalang itu, dia akan menjulang ke tepi laut.
Di situ nanti bisa jadi kafe, jadi hotel, juga jadi titik selfie baru untuk pariwisata Pariaman. Jadi ini komitmen dari CEO kita luar biasa, sehingga kita perlu support. Yang kedua adalah pariwisata itu butuh kreativitas dan inovasi. Kalau tidak kreatif, tidak ada inovasi, ya sudah. Pariwisata di pandemi sekarang ini, lalok pun tidak salah dulu. Lalok itu tidak salah, karena kita kumpul tidak boleh, berkerumun tidak boleh, undang orang tidak boleh. Ya gimana ada pintu masuk kalau gitu. Makanya perlu kreativitas dan inovasi. Alhamdulillah di lain tempat itu dari target PAD-nya turun, alhamdulillah Pariaman satu-satunya yang naik. Saya masuk itu PAD baru 150 Pak Jasriki, karena masih ketek, masih kecil. Akhir 2020, alhamdulillah tembus 350 juta. Dan akhir tahun 2021 ini target saya tembus 1 miliar. Alhamdulillah sampai akhir September kemarin sudah tembus di angka 700 Pak, untuk pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Sehingga kreativitas dan inovasi itu penting. Kalau yang lain itu jalan 60, kita harus jalan 80. Yang lain jalan 80, kita harus 90, seperti itu. Kalau enggak, kita ketinggalan. Yang terakhir adalah kerjasama semua pentahelix pariwisata. Tahu pentahelix pariwisata, adik-adik harus apa nanti? Calon-calon duta pariwisata, pentahelix pariwisata itu harus apa? Nomor 1 adalah government, pemerintah. Kalau hanya pemerintah yang aktif, ini kurang. Semakin peran pemerintah kecil kayak di Bali, berarti pariwisatanya semakin maju. Semakin peran pemerintah di depan, berarti masih belum maju. Pentahelix yang kedua adalah akademisi, ada Bindo Kandung, ada Pak Prialdi dan lain sebagainya. Itu perguruan tinggi, akademisi ini berpengaruh untuk membuat kajian-kajian, telah-telahan untuk kemajuan pariwisata. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah komunitas. Kalau Pak Menteri dulu, Pak Arjaya sering bilang community based tourism. Pariwisata itu kalau tidak berbasis komunitas berat. Kemudian yang keempat itu adalah investor, pengusaha dan juga pelaku pariwisata. Yang terakhir, yang kelima, tidak kalah penting adalah media. Sebagus apapun tempat kita, sekeren apapun destinasi wisata kita, selama apapun kuliner kita, kalau tidak terpublikasikan dengan baik oleh media, percuma. Media siapa? Ada media cetak, media elektronik, televisi, termasuk kawan-kawan ini. Media sosial ini yang sekarang penting. Jadi ingat-ingat pentahelix nanti diapakan, tidak akan saya ulang. Searching di Google, jangan hanya searching yang negatif-negatif, yang positif kita searching. Manfaatkan handphone ini untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan. Semakin kita pintar, semakin banyak ilmu, akan semakin banyak orang minta. Kalau kita sudah banyak yang minta, berarti harga kita nanti akan naik. Bukan harga untuk jemputan waktu mau nikah. Kalau ajo kan jemputannya di sini naik ya. Jadi itu yang terakhir, kawan-kawan, saya berharap banyak dari Ciunan Ciajo ini menjadi bagian dari promosi pariwisata Kota Pariaman. Ketika saya masuk kemarin Pak Jasriki, kami survei, kita dibantu oleh lingkaran survei Alfara yang insya Allah akhir tahun ini akan survei ulang. Dari 240 juta penduduk Indonesia, hanya 40 juta yang tahu Pariaman itu di mana. Saya ulangi, dari 240 juta penduduk Indonesia, tidak ngomong dunia, Indonesia, ada 40 juta saja yang tahu Pariaman itu di mana. Yang 200 juta itu tanyanya gimana? Pariaman itu mananya Padang? Pariaman itu melewati Bukit Tinggi enggak? Jadi yang terkenal itu hanya Bukit Tinggi dengan Padang. Pariaman itu hanya 40 juta yang tahu. PR kita adalah bagaimana yang 200 juta itu tahu semua. Dengan apa? Nanti kita buatkan peta wisata, mereka kita buatkan, kita viralkan di Instagram, kita viralkan di Facebook, sehingga biar masyarakat tahu, oh ternyata Pariaman itu lebih dekat kalau dari bandara daripada ke Padang. Oh Pariaman itu ternyata kulinernya lama-lama dan murah-murah. Oh ternyata Pariaman itu sunsetnya luar biasa. Nah ini yang perlu nanti kita minta bantuan ke kawan-kawan Ciunan Ciajo membantu kami mengembangkan
promosi di sektor pariwisata. Bagi yang terpilih nanti selamat, jangan berbangga hati dulu, tugas berat menanti. Bagi yang tidak terpilih tadi, tetap menjadi duta wisata melalui HP masing-masing. Ayo kita berjuang dari jari-jari. Dari jari-jari yang positif, jangan yang negatif. Jadi pernah saya mengadakan event internasional BMX di Banyuwangi 2016. Pesertanya 14 negara. Ada 2 negara itu cancel gara-gara apa? Gara-gara medsos. Gara-gara medsos, ada kapal penyeberangan dari Jawa ke Bali itu dia terseret arus, seharusnya bersandar itu terseret arus hanya 10 meter. Tapi diviralkan oleh medsos itu seolah-olah kayak tenggelam. Akhirnya 2 negara itu udah landing di Denpasar, dia cancel, tidak jadi ikut. Betapa luar biasanya sekarang dampak media sosial. Sehingga ayo kita pinter-pinter menggunakan media sosial, karena ada falsafah kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang HP-mu adalah cerminan dari diri kamu. Dan tidak sedikit yang gara-gara salah ketik aja di media sosial dipenjara, tidak sedikit, banyak sekarang. Jadi hati-hati, semenjak ada undang-undang ITE itu hati-hati dalam bermedsos. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan Duta Pariwisata Ciunang Cianjur Kota Pariaman tahun 2021 dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan.